Eh, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari Kementerian Cyber, tugas pertama. Nah, di sini ada nama-nama anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Dafa Herfadilawan Tasen, dan yang kedua ada teman saya, Clark Matthew Rantinsulu. Nah, langsung masuk pada proses instalasi ya, lab instalasi. Yang pertama itu prepare a host computer for virtualization. Nah, di sini kita disuruh download VirtualBox ya, VirtualBox. Nah, karena di sini saya sudah download, jadi tidak perlu install lagi. Kemudian masuk ke step 2, itu download virtual machine. Virtual machine. Nah, di sini juga saya sudah mendownload ya virtual machine yang ada di sini. Sini dia CyberOps. Sudah, jadi kita lanjut saja masuk ke step yang ketiga, yang kedua, start the virtual machine and login. Ya, select the CyberOps workstation virtual machine. Jadi di sini langsung saja ya, kita pilih yang ini, terus langsung saja kita mulai ya, langsung start. Nah, di sini dia akan powering PM. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah terbuka virtual machine ya. Nah, pada sebelumnya saya sudah change. Sebelumnya terdapat error seperti ini dan saya sudah melakukan change network setting seperti yang sudah dibilang di sini. Nah, jadi pada sekarang ini langsung masuk pada bagian D ya. When the boot processing is complete, the virtual machine will ask for a username and password. Use the following credential to log into the virtual machine. Nah, di sini dibilang bahwa ketika proses boot itu selesai, uh, the virtual machine itu akan bertanya tentang username dan password. Ya. Jadi di sini sudah dibilang juga bahwa username-nya itu analis dan passwordnya itu CyberOps. Langsung saja kita gunakan ya. Sabar dulu. Nah, sini kan analisis. Sini saya sabar. Tulisannya saya oke. Saya Nah, di sini kita login saja. Nah, kemudian di sini you will be present with a desktop environment. There is a launcher bar at the bottom. Icon on the desktop and application menu at the top. Oke, jadi di sini dia akan muncul ya desktop dari environment-nya. Kemudian langsung saja kita masuk pada step yang ketiga. Familiar, familiar ini dibilang bahwa kita harus familiar ya tentang virtual machine ini. Jadi kita diminta untuk membuka semua yang dipinta di sini. Yang pertama itu show the desktop ya. Jadi ini adalah desktop. Ini adalah desktop ya. Nah, ini adalah desktop. Kemudian terminal application yaitu yang ini, terminal application ya, yang ini merupakan terminal application ya. Kemudian ada file manager di sini ya, file manager. Nah, kita tutup lagi terminalnya, dan ini merupakan uh, file system, file manager. Nah, ini dia file manager. Kemudian
lanjut lagi di part berikutnya, yaitu web browser application atau Firefox. Nah, yang Firefox itu yang mana? Ini yang ini ya, web browser. Web browser ini, nah, Firefox. Ini ya, Firefox. Nah, kita tutup saja ya, tutup saja. Nah, kemudian ada juga file search tool. File, file search tool itu yang ini. Kemudian ada juga, baik, nah di sini saya akan melanjutkan lagi yang tadi, yang dimana kita diminta untuk membuka terminal ya, membuka terminal emulator application dan mengetik IP address at the prompt untuk melihat IP address VM kita ya. Jadi langsung saja kita sini sudah mengetikkan IP address ya, dan di sini telah muncul, ini dia 192.168.111.124. Oke, di sini langsung lanjut saja. Locate and launch the web browser application. Can you navigate of the search engine? Oke, di sini kita akan buka web browser dan search se-favorit ya. Kita tulis saja Google. Hmm, Nah, ini adalah favorit search engine saya. Kemudian kita shut down the VM ya. When you are done with the VM, you can save and the state of VM for future use or shut down the VM. Okay. Closing the VM from the virtual box file menu, choose close. Oke, di sini kita langsung saja buka ya, sini file dan kita pilih close ya. Dan jangan lupa untuk save step di sini. Oke, sini langsung saja close. Dia akan menyimpan ya. Nah, sudah close dan lanjut lagi. Nah, di sini ada dua opsi, jadi saya pilih yang opsi yang pertama saja. Nah, langsung masuk ke lab cybersecurity case study ya. Yang pertama itu di sini dikatakan bahwa step 1, conduct search of high profile cyber attack. Using your favorite search engine, conduct a search for each of the cyber attack listed below. Users will, oke, langsung saja masuk di sini. Write an analysis of the cyber attack. Select one of high profile cyber attack from step 1A and write analysis of the stack of the attack that include answer to the question below. Jadi, who were the victim of the attack? Jadi korban dari serangan cyber bisa berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari individu, perusahaan, dan pemerintah. Jadi ada beberapa juga contoh korban serangan cyber. Yang pertama itu adalah korban individu, serangan melalui pencurian identitas ya, penipuan online, atau serangan malware yang ditargetkan pada perangkat mereka seperti komputer atau software lain. Yang kedua juga ada perusahaan. Ini bisa menjadi target utama ya, serangan cyber, karena data sensitif, data-data kantor mungkin, dan informasi rahasia yang mereka miliki. Nah, serangan ini juga bisa berupa pencurian data ya, atau upaya pengerusakan sistem. Ada juga pemerintah, institusi, institusi keuangan, dan juga pendidikan dan riset. Jadi, what the technology and tools we use in tech. Jadi, artinya di sini adalah teknologi apa dan
tools-tools apa yang digunakan untuk melakukan serangan ya. Serangan malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi sistem komputer ya, atau jaringan dengan tujuan mencuri data, merusak sistem, atau mengambil kendali atas perangkat. Jadi teknologi yang digunakan itu ada virus, worm, trojan, ransomware, dan keylogger. Ada juga beberapa serangan ya, berupa serangan phishing atau link-link biasa mengirim email palsu dan user akan mengklik email tersebut dan data-datanya akan diambil. Atau juga ada serangan distribute denial of service atau DDoS, ada juga serangan man in the middle ya, serangan SQL injection ya. Biasanya yang kita dengar adalah serangan di mana penyisipan perintah SQL berbahaya ke dalam inputan yang dikirim ke aplikasi web yang memungkinkan mereka untuk mengakses atau mengontrol basis data yang telah kita buat. When the attack happen within the network. Serangan stunnya terjadi pada sekitar tahun 2010. Virus Stuxnet ini adalah malware kompleks yang menjadikan sistem kontrol industri sebagai target. Serangan ini diketahui pertama kali pada tahun 2010 ketika para ahli kawan cyber itu menemukan dan menganalisis malware tersebut ya. Dan di sini lanjut ke bagian D, what system will target? Apa sistem yang menjadi target mereka ya? Jadi ditargetkan pada sistem kontrol industri atau ICS yang digunakan dalam instalasi nuklir Iran ya pada waktu itu, khususnya pada program pengayaan uranium ya. Dan juga di sini ada pertanyaan, what was the motivation of the attackers in this case? Jadi apa motivasi penyerang dalam kasus ini? Dan juga what did they hope to achieve? Dan apa harapan mereka untuk apa ya? Si mengambil mengambil. Jadi motivasi di balik serangan virus ini itu mengganggu program nuklir Iran ya. Tujuan utama serangan Stuxnet adalah untuk menghambat atau merusak operasi pengayaan uranium Iran yang dianggap oleh banyak pihak. Perkenalkan, nama saya Clark Meteorotin Solo dengan NIM 2202110600067. Saat ini kita akan melanjutkan untuk tugas 1. Kita masuk ke lab Visualizing the Black Hats. Langsung saja masuk ke tasnya. Di sini untuk Insider Data Theft, Cash App Investing. Di pertanyaan pertama, who is the attacker? Penyerangnya adalah mantan karyawan dari Block Inc., perusahaan induk dari Cash App. Kemudian, what organization or group is the attacker associated with? Sama seperti yang pertama, organisasi yang terkait dengan penyerangan merupakan Block Inc., yang merupakan perusahaan induk dari Cash App. Kemudian, what is the motive of the attacker? Motif penyerangan bisa beragam, termasuk keuntungan finansial, spionase, alasan ideologis, ataupun dendam pribadi terhadap perusahaan atau individu tertentu. Kemudian, what method of attack was used? Metode serangan yang digunakan adalah insider data theft, di mana mantan karyawan mengunduh laporan internal yang berisi informasi tentang lebih dari 8 juta pelanggan Cash App Investing. Kemudian, what was the target and vulnerability used against the business? Target dari serangan ini adalah data sensitif dari Cash App, khususnya informasi tentang lebih dari 8 juta pelanggan, yang dimana kerentanan yang dieksploitasi merupakan kegagalan dalam mencabut atau membatasi hak akses mantan karyawan setelah mereka meninggalkan perusahaan, yang dimana memungkinkan mereka untuk tetap mengakses data-data yang sensitif. Yang terakhir di sini, how could this attack be prevented or mitigated? Untuk mencegah ataupun mengurangi serangan semacam ini, langkah-langkah yang dapat diambil merupakan menerapkan prinsip less privilege, yang dimana akan membatasi akses pengguna ke data sensitif, memantau aktivitas pengguna secara aktif, melakukan audit reguler, dan memperbarui kebijakan offboarding untuk segera mencabut akses
dari mantan karyawan. Selain itu, juga dapat dipertimbangkan penerapan teknologi keamanan tambahan seperti solusi deteksi ancaman. Kita lanjut ke task berikut, yaitu Move It. Who is the attacker? Penyerang diyakini terkait dengan kelompok ransomware CIOP. What organization or group is the attacker associated with? Penyerang terkait dengan kelompok ransomware CIOP yang dikenal karena memeras uang dari korban dan mempublikasikan data mereka di situs ekstorsi. What is the motive of the attacker? Motif dari penyerang adalah memeras uang dari korban dengan mengancam untuk secara publik melepaskan data yang dicuri mereka kecuali pembayaran dilakukan untuk penghapusan yang aman. What method of attack was used? Metode serangan yang digunakan adalah mengeksploitasi kerentanan zero day dalam layanan transfer file yang dikelola oleh Move It, yang dimana memungkinkan para peretas untuk menyuntikkan perintah SQL dan mengakses basis data pelanggan Move It. Kemudian, what was the target and vulnerability used against the business? Sasaran dari serangan adalah organisasi yang menggunakan layanan transfer file yang dikelola oleh Move It. Kerentanan yang digunakan merupakan kerentanan zero day dalam perangkat lunak Move It, yang dimana memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan perintah SQL dan mengakses basis data pelanggan. How could this attack be prevented or mitigated? Serangan ini dapat dicegah atau dimitigasi dengan menerapkan pembaruan keamanan yang disediakan oleh Progress Software sesegera mungkin untuk memperbaiki kerentanan. Langkah lain termasuk memasukkan lalu lintas ke server, transfer Move It pada port 80 dan 443 ke daftar putih, memeriksa server untuk file yang mencurigakan, mengaktifkan logging dan audit, menggunakan firewall atau alat keamanan untuk memblokir akses ke domain atau alamat IP, jahat yang diketahui secara teratur mencadangkan data, memperbarui semua perangkat lunak dan sistem operasi, menegakkan kebijakan kata sandi yang kuat, memberikan edukasi kepada karyawan tentang penipuan phishing, dan terus memantau sistem untuk tanda-tanda serangan ransomware. Kita masuk ke task yang berikutnya. Greek Natural Gas Supplier DESFA Cyber Attack. Who is the attacker? Penyerang diidentifikasi sebagai kelompok peretas Ragnar Locker. What organization or group is the attacker associated with? Penyerang terkait dengan kelompok peretas Ragnar Locker. What is the motive of the attacker? Motif penyerangan tampaknya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui serangan ransomware. Mereka mengenkripsi file dan menuntut pembayaran tebusan dari korban sebagai pertukaran untuk mendekripsi file. What method of attack was used? Metode serangan yang digunakan adalah serangan ransomware, khususnya menggunakan ransomware Ragnar Locker. What was the target and vulnerability used against the business? Sasaran dari serangan adalah DESFA, pemasok gas alam terbesar di Yunani. Kerentanan yang dieksploitasi kemungkinan melalui akses tidak sah ke sistem mereka yang memungkinkan penyebaran ransomware. How could this attack be prevented or mitigated? Untuk mencegah atau mitigasi serangan seperti ini, DESFA dan organisasi lainnya harus mempertimbangkan untuk menerapkan beberapa langkah keamanan cyber, yang dimana termasuk pertama, secara teratur memperbarui dan memperbaiki perangkat lunak dan sistem untuk mengatasi kerentanan. Kemudian ada menerapkan kontrol akses yang kuat dan mekanisme pemantauan untuk mendeteksi dan mencegah akses tidak sah ke sistem sensitif. Ada juga mendidik karyawan tentang praktik keamanan cyber terbaik, termasuk cara mengidentifikasi dan menghindari email phishing dan tautan yang mencurigakan, dan seterusnya. Kita lanjut. Masuk ke lab Becoming a Defender. Kita masuk saja ke step 1 di sini. Conduct search of certification. Bagian pertama di sini ada using your favorite search engine. Conduct a search for the most popular certification are dalam kurung in terms of what people hold.
not necessarily what employers demand. Jadi di sini untuk jawabannya seperti yang tertera yang sudah kami ketikkan di file ini. Kemudian kita lanjut di sini, pick 3 certification from the list above and provide more detail below about the certification requirement or knowledge gain. Dan untuk jawabannya di sini yang pertama kita memilih Certification Information Security Manager. Untuk vendor neutral or specific, vendor spesifik untuk ICACA atau Information System Audit and Control Association, sebuah organisasi yang berfokus pada tata kelola informasi kontrol, keamanan, dan audit. Kemudian number of exams, ujian sertifikat Certified Information Security Manager terdiri dari 1 ujian saja. Kemudian exam requirements, untuk memenuhi syarat mengikuti ujian CISM, calon harus memenuhi persyaratan pengalaman dan pendidikan tertentu. Untuk persyaratannya dapat kita lihat di sini, yaitu adalah pengalaman kerja minimal 5 tahun dan manajemen keamanan informasi dengan minimal 3 tahun pengalaman dalam 3 hari dari 4 domain yang dicakup oleh ujian. Kemudian ada kepatuhan terhadap kode etik profesional ISACA. Kemudian ada persetujuan untuk mematuhi kebijakan pendidikan lanjutan CISM. Kemudian topics covered. Ujian CISM mencakup 4 domain, masing-masing mewakili aspek yang berbeda dari manajemen keamanan informasi. Domain ini beserta topik terkaitnya adalah yang pertama tata kelola keamanan informasi, kedua manajemen risiko informasi, ketiga pengembangan dan manajemen program keamanan informasi, dan yang terakhir ada manajemen kejadian keamanan informasi. Kita masuk ke sertifikat kedua. Di sini kami memilih Certified Information System Security Professional atau disingkat CISSP. Untuk vendornya di sini CISSP tidak bersifat vendor neutral karena diselenggarakan oleh ISC, yaitu sebuah lembaga yang berfokus pada keamanan informasi. Number of exams, sertifikasi CISSP melibatkan 1 ujian saja. Untuk exam requirement-nya, untuk mengikuti ujian ini, kandidat harus memenuhi persyaratan pengalaman dan pendidikan tertentu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang keamanan informasi. Yang kedua, jika kandidat memiliki gelar sarjana terakreditasi, persyaratan pengalaman kerja dapat dikurangi menjadi 4 tahun saja. Kemudian ada menyertakan referensi dari orang lain yang dapat memvalidasi pengalaman kerja daripada kandidat. Dan yang terakhir yaitu menyetujui serta mengikuti kode etik profesional atau ISC. Kemudian topics covered, ujian CISSP mencakup 8 domain, yaitu ada keamanan dan risiko manajemen, kemudian keamanan arsitektur dan teknologi, keamanan telekomunikasi dan jaringan, keamanan identitas, keamanan operasi, penyelidikan dan tanggapan insiden, keamanan aplikasi pengembang, keamanan lingkungan fisik, dan keamanan. Dan untuk sertifikat yang terakhir di sini kami memilih Cisco Certified Network Associate Security atau CCNA Security. Untuk vendor, CCNA adalah sertifikasi yang spesifik untuk produk dan teknologi Cisco dalam bidang keamanan jaringan. Number of exams-nya melibatkan 1 ujian saja. Untuk exam requirements, untuk mengikuti ujian ini tidak ada persyaratan khusus. Akan tetapi, sebelum mengambil ujian, disarankan untuk memiliki pemahaman dasar tentang jaringan dan keamanan informasi. Topics covered, ujian CCNA Security mencakup berbagai topik terkait keamanan jaringan, termasuk namun tidak terbatas pada konsep-konsep berikut, yaitu ada konsep dasar keamanan jaringan, teknologi firewall Cisco, VPN atau Virtual Private Network, dan IPsec, manajemen ancaman dan kerentanan, konfigurasi perangkat keamanan Cisco, keamanan pada perangkat jaringan, kebijakan keamanan, dan penilaian resiko. Lalu di sini untuk step kedua, investigate position available within cybersecurity. Langsung saja untuk soal pertama,
How many new job listings were posted within the last 2 weeks? Di sini kami mendapat 30 lowongan pekerjaan. Kemudian, what is the salary range for the top 10 listings? Di sini untuk per bulannya itu berada di rata-rata sekitar 7 juta sampai 14 juta. Kemudian pertanyaan berikut, what are the most common qualification required by employers? Yang pertama di situ minimal S1 dalam bidang yang terkait, yaitu teknologi informasi, kemudian minimal 2 sampai 5 tahun pengalaman dalam bidang Security Operation Center, pengalaman terbukti dalam analisis intelijen ancaman cyber dan perburuan ancaman, kemudian ada penggunaan SIEM dan keterampilan serta pengetahuan bahasa query SPL tingkat menengah. Kemudian bersemangat tentang teknologi informasi dan keamanan cyber secara khusus dengan keinginan untuk tetap terkini tentang topik-topik panas dalam bidang tersebut dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikut, what industry certification are required by these employers? Yang pertama ada CISSP, kedua ada CEH, ketiga ada CCSE, dan keempat ada GIAC, GCSI. Kemudian, do any of certification match on the one listed in step 1A? Ya, untuk jawaban kami ya, yaitu adanya sertifikat CISSP. Kemudian pertanyaan berikut, investigate online resource that allow you to legally test your hacking skills. This tool allow to novice with limited cybersecurity experience to sharpen their penetration testing skills, such as Google Gure atau Web Application Exploits and Defense. Yang pertama, Hack the Box. Hack the Box atau HTB adalah platform daring untuk menguji keterampilan keamanan cyber dan pentesting lebih dari 500.000 anggota dari seluruh dunia. Platform ini berisi mesin-mesin rentan yang dapat dipecahkan serta tantangan yang diperbarui secara teratur dan menyediakan CTFS serta lab-lab yang bisa disewa. HTB telah menjadi pilihan populer bagi peretas baru maupun berpengalaman. Kemudian ada Hack This Site. Hack This Site adalah situs web hacking yang menawarkan berbagai tantangan bagi pemula dan ahli hacking. Situs ini memiliki tantangan yang menyenangkan dan menarik dengan skenario kehidupan nyata serta berbagai jenis misi, seperti misi realistis, aplikasi pemrograman, dan CTFS. Kemudian yang terakhir di sini ada Hellbound Hackers. Hellbound Hackers adalah platform keamanan komputer yang menyediakan tantangan langsung, artikel forum, dan tutorial hacking. Situs ini memiliki komunitas hacking yang besar dengan lebih dari 100.000 anggota terdaftar. Anda dapat berpartisipasi dalam tantangan berbasis waktu untuk menentukan kerentanan dan memperbaikinya, yang dimana hal ini cocok untuk pemula dan juga untuk profesional. Namun perlu diingat bahwa kita harus familiar dengan penggunaan HTML, JS, dan PHP sebelum bergabung. Mungkin sekian untuk demo tugas 1 dan terima kasih.